never tired of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired. Sebelumnya, ini beliau ibu yang akan saya wawancarai. Baik, Bu, apakah Ibu berkenan untuk saya wawancarai serta direkam dan hasil videonya nanti akan saya unggah di YouTube? Terima kasih atas ketersediaannya. Baik, akan saya mulai bertanya ya, Bu. Pertanyaan nomor pertama, di sini Ibu bekerja pada bagian apa? Bisa dijelaskan bagaimana Ibu melakukan pekerjaan tersebut? Di sini saya kadang membatik, mewarnai, kadang juga di pos penjualannya. Pertanyaan nomor 2, kesulitan apa yang Ibu temukan ketika sedang bekerja? Kalau pas pewarnaan itu kadang kalau kena ke baju atau ke celana itu agak susah dibersihkan. Kemudian, dalam proses pembuatan batik tulis tersebut, apakah Ibu menggunakan bahan kimia? Iya, menggunakan. Bahan kimia apa yang Ibu gunakan? Bisa disebutkan namanya, serta apakah bahan kimia tersebut selalu digunakan setiap melakukan produksi batik tulis? Iya, pewarna kain. Ya selalu digunakan. Kemudian, manfaat menggunakan bahan kimia tersebut untuk apa? Untuk mewarnai kain yang polos menjadi warna tersebut. Kemudian, jika dalam pembuatan batik ini tidak menggunakan bahan kimia tersebut, apakah tidak bisa? Tidak bisa. Seberapa banyak bahan kimia tersebut digunakan, dan jika ada sisa hasil penggunaan bahan kimia, kemudian bahan kimia tersebut diapakan? Apakah dibuang? Ya, pewarnaan kita memakai warna tersebut. Kalau masih sisa bisa dipakai besok dan besoknya lagi masih bisa. Seberapa sering Ibu menggunakan bahan kimia tersebut? Sehari kira-kira berapa lama Ibu melakukan kontak dengan bahan kimia tersebut? Setiap masuk ya kita memakai pewarna tersebut. Ya, setiap harinya mungkin 5-6 jam. Ya. Apakah terdapat upaya untuk mengurangi dengan kontak bahan kimia tersebut? Nggak bisa Mbak, karena itu pewarnaan. Jadi selalu pakai? Iya, selalu pakai. Selain itu, apakah Ibu ketika sedang bekerja menggunakan alat pelindung diri? Memakai masker. Cuma masker saja? Sama sarung tangan. Sudah berapa lama Ibu melakukan kontak dengan bahan kimia tersebut? Mungkin sejak pertama kali Ibu bekerja pada rumah produksi batik tulis ini? Iya. Berapa lama, Bu? Dari tahun 2005 itu sampai sekarang berapa ya? Udah dari 2005? Iya, 14 tahun. Selain itu, apakah Ibu mengalami keluhan lain dari bekerja di sini? Mungkin dari fisik atau gejala penyakit apa yang sering Ibu rasakan? Misalnya, Ibu terlalu lama duduk dan menunduk hingga sering mengalami rasa sakit pada bagian tubuh tertentu, ataukah keluhan mata sakit? Bisa diceritakan, dan apa yang dirasakan selama bekerja? Ya, kadang kalau di sini tuh kalau pewarna yang kecil-kecil kan itu harus duduk agak lama, yaitu paling ya agak pinggangnya agak sakit, terus nanti berdiri, nanti juga cepat sembuh lagi. Berarti keluhan yang sering dirasakan itu paling bagian pinggang karena sering duduk itu ya? Iya, kalau berdiri capek ya nanti terus ikut kerjaan yang duduk gitu, ganti-ganti gitu. Kemudian selain itu, apakah ada anggota tubuh tertentu yang mengalami iritasi? Mungkin yang sering terkena kontak langsung pada bagian tangan Ibu? Oh, kalau sini Ibu pakai pewarnaan yang lebih aman. Jadi alhamdulillah nggak ada keluhan iritasi atau dan sebagainya. Kemudian
Apakah ibu pernah mengalami keracunan akibat bahan kimia yang digunakan? Jika iya, ceritakan gejala apa yang dirasakan dan langkah apa yang ibu ambil ketika terjadi keracunan. Belum pernah. Belum pernah. Selain itu, apakah ibu mengalami keluhan lain dari bekerja di sini? Mungkin dari fisik ataupun gejala penyakit yang sering ibu rasakan. Misalnya, ibu terlalu lama duduk dan menunduk hingga sering mengalami rasa sakit pada bagian tubuh tertentu, ataukah keluar mata sakit. Bisa diceritakan dan apa yang dirasakan selama bekerja. Ya karena di sini kan mewarnanya kan satu kain kita ganti. Kalau selesai mewarna kan bisa batik, bisa yang lainnya gitu, nggak melulu mewarna terus. Ganti. Oh, Iya. jadi tidak ada keluhan sakit gitu. Alhamdulillah tidak ada. Kemudian selain itu, apakah ada anggota tubuh tertentu yang mengalami iritasi, mungkin yang sering terkena kontak langsung pada bagian tangan? Tidak ada. Apakah ada usaha dari ibu pribadi atau pemilik rumah produksi batik tulis ini untuk mengatasi adanya keluhan penyakit akibat kerja? Alhamdulillah tidak ada keluhan itu, Mbak. Apakah ibu memiliki BPJS atau BPJS Ketenagakerjaan? Iya, memiliki. Adakah di produksi batik tulis ini seseorang yang mengawasi keamanan dan keselamatan ibu dan pekerja lainnya? Ada. Ada. Berapa orang ibu? Ibu sendiri. Kemudian, apakah ibu memahami usaha pencegahan keselamatan ibu sendiri terkait penyakit akibat kerja? Mungkin ya kalau rasa capek kira-kira ya ngapain gitu ada? Nggak ada ya, Mbak. Iya, paling kalau di sini kan di sini istirahatnya 3 kali. Jadi alhamdulillah ya. 2 kali dalam sehari ya? Sehari. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan ya Bu. Terima kasih karena sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Terkait hasil wawancara tersebut, analisis MSDS bahan kimia yang digunakan yaitu golongan namanya asam organik naftalen alkohol. Kemudian sifat kimianya padatan kristalin putih, bau seperti etanol, sangat sedikit larut dalam air dan mudah larut dalam alkohol. Kemudian penggunaannya digunakan dalam pembuatan zat warna dan sintesis senyawa organik. Kemudian analisis MSDS, identifikasi bahayanya, risiko utama dan sasaran organ. Bahaya utamanya terhadap kesehatan dapat mengiritasi mata dan saluran pernafasan, berbahaya jika tertelan atau terhirup, dan menyebabkan darah abnormal serta kerusakan hati dan ginjal. Kemudian organ sasarannya yaitu darah, ginjal, hati, dan mata. Kemudian untuk rute paparannya ada paparan jangka pendek dan paparan jangka panjang. Paparan jangka pendek, kontak dengan kulit dapat mengiritasi dan berbahaya jika terabsorpsi. Kontak dengan mata dapat mengiritasi mata, tertelan berbahaya, dan jika terhirup dapat mengiritasi saluran pernafasan termasuk batuk dan bersin. Kemudian paparan jangka panjangnya dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal, dapat menyebabkan anemia dan kelainan sel darah lainnya, serta inhalasi terserap melalui kulit atau menelan secara terus-menerus dapat menyebabkan anemia hemolitik yang parah. Kemudian analisis MSDS penyimpanannya ada 3. Yang pertama yaitu simpan dalam wadah tertutup rapat dan disimpan di tempat yang sejuk, kering, serta berventilasi. Penyimpanan yang kedua yaitu hindari dari bahan tak tercampurkan. Dan yang ketiga, terlindung dari cahaya. Serta analisis MSDS selanjutnya toksikologi. Toksisitas data pada manusianya belum diketahui, sedangkan toksisitas data pada hewan, Dreiser test kelinci mata 1 mg, Dreiser test kelinci dan kulit 500 mg per 24 jam.
inhalation tikus LC50 lebih dari 420 mg per 1 jam. Oral dan mencit LD50 275 mg per kilogram. Kemudian analisis MSDS efek klinis keracunan akutnya jika terhirup menyebabkan iritasi saluran nafas disertai gejala batuk dan nafas pendek. Kontak dengan kulit dapat mengiritasi kulit, timbul kemerahan dan rasa sakit. Bila terserap ke dalam kulit dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan kulit terkelupas. Dan jika kontak dengan mata menyebabkan iritasi mata, kemerahan, nyeri, dan kerusakan pada kornea. Jika tertelan dalam dosis yang tinggi bisa mengakibatkan rasa sakit pada perut, muntah, mual, berkeringat, penurunan tekanan darah, anemia, dan kematian. Dan jika keracunan kronis, paparan terhadap kulit yang berulang kali menyebabkan dermatitis kulit. Kemudian, analisis MSDS pertolongan pertama, jika terhirup, pindahkan korban ke udara segar. Jika tidak bernapas, berikan pernapasan buatan. Dan jika sulit bernapas, berikan oksigen dan segera dapatkan perawatan medis. Yang kedua, kontak dengan mata, segera lepaskan lensa kontak jika korban menggunakannya. Segera bilas mata dengan air yang banyak sekurang-kurangnya 15 menit. Dapat menggunakan air dingin dan segera dapatkan perawatan medis. Kemudian, pertolongan pertama, jika kontak dengan kulit, segera siram kulit dengan banyak air. Tinggalkan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi, cuci sebelum digunakan kembali, dan segera dapatkan bantuan medis. Kemudian jika tertelan, jangan merangsang muntah kecuali bila diarahkan oleh petugas medis. Jangan memberikan apapun melalui mulut. Longgarkan pakaian ketat seperti dasi ikat, pinggang kerah atau pinggang, serta segera dapatkan perawatan medis. Analisis MSDS selanjutnya yaitu batas paparan dan alat perlindungan diri. Batas paparannya: proteksi mata, gunakan kacamata pengaman kimia atau pelindung wajah penuh di mana debu atau percikan larutan dapat terjadi. Yang kedua, ventilasi. Sebuah sistem pembuangan lokal atau umum dianjurkan untuk menjaga paparan karyawan di bawah batas paparan udara. Ventilasi pembuangan lokal umumnya lebih disukai karena dapat mengontrol emisi dari kontaminan pada sumbernya, mencegah dispersi ke area kerja. Kemudian, untuk alat perlindungan diri, gunakan pakaian yang melindungi seluruh tubuh, termasuk sepatu boot, sarung tangan, apron atau baju yang sesuai untuk mencegah kontak kulit, dan juga gunakan kacamata pelindung. Yang kedua, manajemen. Jika terjadi tumpahan, gunakan alat yang tepat untuk menempatkan tumpahan padat dalam wadah pembuangan limbah. Gunakan vakum atau sapu materi tanpa menghasilkan kondisi debu dan buang ke wadah pembuangan yang sesuai. Dan juga sediakan ventilasi yang baik. Selanjutnya, antisipasi yang sebaiknya dilakukan ada dua. Yang pertama, menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung dirinya ada tiga. Yang pertama, menggunakan sarung tangan yang terbuat dari karet, panjangnya mencapai siku tangan. Alat pelindung diri yang kedua yaitu menggunakan apron atau celemek yang terbuat dari karet juga, panjangnya mencapai bawah lutut kaki. Dan yang ketiga, menggunakan sepatu boot jika diperlukan saja. Antisipasi yang kedua yaitu membuat visual display yang ditontonkan kepada pekerja mengenai keselamatan kerja dan juga bahaya penggunaan bahan kimia jika dipakai terus-terusan. Kemudian, jika saya bekerja sebagai K3 di perusahaan tersebut ataupun bekerja sebagai pekerja di perusahaan tersebut, hal yang akan saya lakukan adalah selalu menggunakan alat pelindung diri meskipun faktor resiko yang ditimbulkan tidak begitu parah. Karena keuntungan menggunakan alat pelindung diri, kita dapat terhindar dari kecelakaan kerja dan melindungi keselamatan diri kita sendiri. Berikut yang dapat saya paparkan untuk memenuhi mata kuliah tugas toksikologi lingkungan industri dan mata kuliah penyakit akibat kerja.
Pesan saya untuk yang menyaksikan video ini, pakailah selalu alat pelindung diri dimanapun kalian bekerja dan sekecil apapun faktor risiko yang ditimbulkan. Jangan anggap remeh keselamatan Anda. Apabila ada kurang, salah kata, dan perbuatan, saya mohon maaf. Karena memang pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know I'm